Welcome. Hari ini, kita akan menjelajahi sebuah perdebatan yang hangat di dunia kripto, pertarungan antara Solana dan Ethereum. Kedua blockchain ini telah mencuri perhatian komunitas dengan pencapaian mereka, tetapi pertanyaannya tetap, mana yang akan mendominasi masa depan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita singgung fenomena yang mendominasi kalangan investor kripto, yaitu tribalisme. Ini bukan hanya soal memilih satu platform atas yang lain, ini juga tentang identitas dan loyalitas. Para maksimalis Bitcoin, para penggemar Ethereum, dan faksi-faksi lainnya, semuanya memiliki pandangan unik tentang masa depan mata uang digital. Kita akan membahas bagaimana tribalisme ini mempengaruhi cara kita menilai Solana dan Ethereum. Bagaimana pandangan komunitas kripto terhadap keduanya? Apakah tribalisme ini mendorong dialog yang sehat atau malah menciptakan dinding pemisah? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan menarik yang akan kita bahas dalam eksplorasi kita hari ini. Jadi, siapkan diri Anda untuk perjalanan mendalam ini. Mari kita tanamkan pikiran terbuka dan hadapi perdebatan Solana versus Ethereum, sambil mencoba memahami fenomena tribalisme yang menyertai. Halo para penonton setia J-Coin. Selamat datang kembali di saluran kami. Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk tekan tombol langganan dan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru seputar dunia kripto. Tribalisme, memahami identitas dan loyalitas di balik maksimalis Bitcoin dan Ethereum. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam, ke dalam dunia kripto dengan membahas fenomena yang cukup menarik, yaitu tribalisme. Seiring berkembangnya ruang mata uang digital, munculnya identitas dan loyalitas di antara para investor kripto menjadi semakin signifikan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tribalisme dalam konteks komunitas kripto? Tribalisme di sini mencakup fenomena di mana para pemegang aset digital membentuk kelompok atau suku, dengan identitas dan pandangan bersama. Ini lebih dari sekedar dukungan terhadap suatu proyek, ini tentang menciptakan komunitas yang kuat dan seringkali eksklusif. Salah satu contoh terbaik dari tribalisme ini adalah dalam bentuk maksimalis Bitcoin dan maksimalis Ethereum. Maksimalis Bitcoin meyakini bahwa Bitcoin adalah satu-satunya mata uang kripto yang diperlukan di masa depan, sementara maksimalis Ethereum mendukung pandangan serupa untuk Ethereum. Ini bukan hanya tentang investasi, ini mencerminkan identitas dan keyakinan mendasar. Tentu saja, tribalisme ini tidak hanya berdiam diri dalam komunitas-komunitas tertentu. Faksi-faksi di setiap suku kripto seringkali memicu percakapan sengit di media sosial. Sebagai contoh, X, sebelumnya Twitter, menjadi medan pertempuran yang ramai diperbincangkan, di mana para maksimalis saling berhadapan dengan argumen-argumen mereka, menciptakan dinamika yang memanaskan suasana dan memperdalam jurang antar komunitas. Di sini kita telah membuka tirai sedikit lebih lebar, untuk melihat bagaimana tribalisme memainkan peran dalam komunitas kripto. Dengan pemahaman ini sebagai dasar, mari kita melangkah lebih jauh ke dalam perdebatan Solana versus Ethereum, dan lihat bagaimana tribalisme mungkin memengaruhi cara kita menilai dua platform ini. Apakah Anda seorang pendukung Solana, Ethereum, atau mungkin keduanya? Bagikan pandangan Anda dan sampaikan pertanyaan atau topik di kolom komentar. Kami sangat menghargai kontribusi Anda. Solana versus Ethereum, perbandingan fundamental. Mari kita fokus pada perolehan luar biasa Solana, yang mencapai lebih dari 600% pada tahun 2023. Sebuah prestasi yang mencolok dan membuat banyak mata tertuju pada blockchain ini. Pertanyaan mendasar yang muncul, apa yang mendorong pertumbuhan yang begitu cepat? Perdebatan yang tidak bisa dihindari di dunia kripto adalah apakah Solana memiliki potensi untuk menjadi pembunuh Ethereum. Kami akan menyelami diskusi online yang memanas mengenai dominasi layer 1, di mana Solana telah mencuri sorotan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan Ethereum. Dalam konteks ini, mari kita dengarkan pandangan Brandon Potts dari Framework Ventures. Bagaimana seorang ahli melihat perbedaan fundamental antara jalur pertumbuhan Ethereum yang sudah mapan, dan Solana yang sedang berkembang pesat? Perspektif ini dapat memberikan kita wawasan mendalam tentang arah masing-masing blockchain. Namun, pertanyaan yang masih mengemuka adalah, apa yang sebenarnya membuat pengguna dan pengembang tertarik? Apakah keamanan yang ditawarkan oleh Ethereum memiliki daya tarik lebih besar daripada kecepatan transaksi Solana yang mengesankan? Mari kita gali lebih dalam untuk memahami peran kunci keamanan dan kecepatan dalam menentukan preferensi pengguna dan pengembang. Dengan memahami perolehan Solana, meresapi perdebatan pembunuh Ethereum, mendengar perspektif ahli, dan mempertimbangkan peran keamanan dan kecepatan, kita semakin mendekati pemahaman menyeluruh tentang pertarungan antara Solana dan Ethereum.
Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya melihat pertumbuhan Solana secara angka, tetapi juga mendengarkan perspektif ahli dan menggali perbandingan fundamental antara Solana dan Ethereum. Apakah Anda memiliki pandangan yang berbeda atau pertanyaan tambahan? Jangan ragu untuk berbagi di bagian komentar di bawah. Dynamics Blockchain, Solana dan Ethereum. Mari kita masuki dinamika blockchain dengan memperhatikan keamanan Ethereum. Keamanan ini telah memenangkan hati, tidak hanya para investor kripto biasa, tetapi juga perbendaharaan besar, obligasi, dan aset dunia nyata. Kita akan membahas mengapa Ethereum dianggap sebagai tempat yang aman untuk menyimpan nilai, melebihi sekedar investasi spekulatif. Namun, apa yang membuat Solana begitu menarik? Solana telah memposisikan dirinya sebagai alternatif yang menonjol, dengan fokus pada transaksi berbiaya rendah dan kecepatan tinggi. Bagaimana hal ini memengaruhi pengguna dan pengembang? Apa dampaknya pada ekosistem DeFi dan penggunaan sehari-hari mata uang kripto? Dalam perjalanan ini, kita tidak boleh melewatkan perubahan budaya yang sedang terjadi di jaringan blockchain utama. Jacob Franek, dari Alliance DAO, menyoroti perubahan ini melalui X, tweetnya menyiratkan bahwa Solana memainkan peran baru sebagai kasino baru bagi pengguna DeFi, sementara Ethereum telah matang untuk menarik pemain keuangan tradisional dan ATMR. Apa dampaknya pada ekosistem dan bagaimana hal ini mencerminkan pergeseran budaya? Dengan memahami dinamika keamanan Ethereum, fokus Solana, dan perubahan budaya yang diungkapkan oleh Jacob Franek, kita melihat bagaimana keamanan dan kecepatan menjadi pusat perhatian dalam evolusi blockchain. Mari kita terus menjelajahi bagaimana faktor-faktor ini membentuk masa depan Solana dan Ethereum, dan apa yang dapat kita harapkan dari perubahan budaya yang mungkin membawa paradigma baru dalam dunia kripto. Bagaimana menurut Anda, Solana dan Ethereum dapat berkontribusi pada evolusi industri kripto? Berikan komentar dan bagikan pemikiran Anda mengenai dinamika yang telah kita bahas. Statistik menunjukkan keunggulan Solana. Sekarang, mari kita teruskan perjalanan kita dengan melihat statistik yang mengungkap keunggulan Solana dalam beberapa metrik kunci dibandingkan dengan Ethereum. Angka-angka ini memberikan pandangan langsung tentang bagaimana Solana telah menonjol dalam beberapa aspek utama dalam dunia blockchain. Pertama, mari kita perhatikan volume perdagangan DEX. Data DeFi lama menunjukkan bahwa Solana memimpin dengan volume perdagangan $1,262 miliar, mengungguli Ethereum yang mencapai $1,167 miliar pada 20 Desember 2023. Ini menandakan tingginya aktivitas perdagangan di ekosistem Solana. Kemudian, kita melihat ke penjualan NFT. Menurut data CryptoSlam, Solana mencatat penjualan NFT senilai $99,3 juta, mengungguli Ethereum yang mencapai $82,4 juta pada tanggal yang sama. Ini menunjukkan minat yang terus meningkat dalam aset non-fungible di Solana. Selanjutnya, mari kita fokus pada alamat aktif harian. Data dari Artemis menunjukkan bahwa Solana memiliki 723.000 alamat aktif, melampaui Ethereum yang mencapai 374.000 pada 19 Desember 2023. Ini mencerminkan adopsi dan keterlibatan yang tinggi dalam komunitas Solana. Terakhir, transaksi harian menjadi sorotan. Artemis juga melaporkan bahwa Solana mencatat 25,9 juta transaksi pada 19 Desember 2023, sementara Ethereum hanya mencapai 1,15 juta. Angka ini menyoroti skala dan kecepatan transaksi yang menjadi daya tarik Solana. Dengan melihat data statistik ini, kita dapat melihat secara langsung bagaimana Solana telah berhasil mencatat prestasi luar biasa dalam volume perdagangan DEX, penjualan NFT, alamat aktif, dan transaksi harian. Saat kita mengakhiri diskusi, kami ingin mendengar pandangan Anda tentang statistik dan perbandingan antara Solana dan Ethereum. Apakah Anda melihat potensi perubahan dalam industri ini? Berikan perspektif Anda di komentar. Pentingnya mempertahankan pikiran terbuka dalam industri kripto. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, penting untuk diingat bahwa industri kripto berkembang dengan sangat cepat. Perubahan terjadi dalam hitungan minggu, bahkan hari. Oleh karena itu, mari bersama-sama menyadari kecepatan pertumbuhan ini dan bagaimana setiap detail dapat memengaruhi dunia kripto secara keseluruhan. Untuk menghadapi dinamika ini, disarankan untuk menjelajahi sebanyak mungkin jaringan blockchain dan pengalaman DeFi. Setiap blockchain memiliki karakteristik uniknya, dan setiap pengalaman DeFi memberikan perspektif yang berbeda. Dengan cara ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas, kelebihan, dan kekurangan setiap sistem. Sebagai penutup, mari kita ambil pelajaran dari perbandingan Solana dan Ethereum serta dinamika industri kripto.
Saya mengajak Anda untuk tetap berpikiran terbuka terhadap evolusi teknologi blockchain. Dengan terus belajar dan memahami perubahan, kita dapat menjadi bagian dari masa depan yang membentuk dunia keuangan dan teknologi. Mari kita tingkatkan diskusi dengan lebih banyak pandangan dari Anda. Bagikan pengalaman Anda dengan jaringan blockchain atau DeFi yang mungkin telah Anda eksplorasi. Terima kasih telah menyaksikan episode J-Coin hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dengan pendapat kalian. Apakah ada topik khusus yang ingin Anda lihat di video berikutnya? Beritahu kami dan tetap bersama J-Coin dalam menyusuri perjalanan seru di dunia kripto. Sampai jumpa. Bye.